aku cukup sampai di ya, sorry. Ya, mungkin kalau gitu aku cukup sampai di sini aja sih pembukanya supaya nggak terlalu lama gitu kali ya. Untuk sesi berikutnya aku langsung persilakan aja moderator room hari ini untuk mengambil alih. Good luck semuanya. Waktu dan tempat aku berikan ke Bapak Yusuf. Thank you. Baik, terima kasih Kevin atas waktu yang sudah diberikan. Selamat pagi semuanya, para peserta maupun presenter pagi ini. Nama saya Dr. Suni Yusuf Sidik Martiastiadi dan saya akan memoderasi sesi paralel yang pertama di ruang A. Ada 7 pemateri yang akan mempresentasikan artikelnya. Ada Helena Kalista dan kawan-kawan, lalu ada Gracia Hani dari UPH, lalu ada juga Vincent dan kawan-kawan dari UPH, lalu Anastasia Vita dari UPH juga. Yang kelima adalah Restu Pambudi dari Pecubuana, lalu Andreas Wijaya dari UPH, dan yang terakhir ada Kelly Kegan dari UPH. Baik, apakah Helena dan kawan-kawan sudah siap untuk mempresentasikan? Udah, Pak. Baik, silakan waktu Anda sekitar 8-10 menit. Oke, mungkin aku izin share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman semua? Udah ya? Oke, sudah. Oke, selamat pagi Pak Yusuf dan juga rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, saya Elizabeth dan juga teman saya Patricia dari DKV UPH 2019 akan mempresentasikan proses perancangan identitas visual dan desain kemasan untuk brand Very Nice. Nah, proses ini dikerjakan oleh kami bertiga, berikut dengan dosen pembimbingnya, ada Bu Reri dan juga Kak Kartika Magdalena gitu ya. Sebenarnya ada satu teman lagi namanya Helena Kalista, tapi saat ini lagi berhalangan gitu. Oke, nah langsung aja kita ke pendahuluannya. Sebagai latar belakang, kami membuat proyek ini sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Studi Utama 3 Desain Grafis di UPH. Tujuan akhir dari tugas ini adalah membangun citra produk yang telah dikembangkan oleh mahasiswa teknologi pangan bernama Ferencia Berenice, yaitu produknya adalah es krim sehat yang bernutrisi tinggi dengan nama brand Very Nice. Nah, kajian teori dari proyek ini adalah yang pertama, identitas visual merupakan representasi dari produk yang akan dipasarkan. Yang kedua, logo memiliki fungsi sebagai media promosi yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan dan juga kesan. Dan yang terakhir, desain kemasan dengan rancangan estetika visual dapat menarik perhatian para audiens. Berikut ini adalah metode penelitian yang akan kami lakukan, yaitu tahap pradesain dan juga desain. Pada tahap pradesain, kami mendengarkan briefing, mengumpulkan data, sampai merumuskan objektif daripada proyek ini. Kemudian pada tahap desain, kami melakukan eksplorasi visual, merancang 3 alternatif identitas visual dan kemasannya, kemudian akhirnya memilih satu dari 3 alternatif tersebut. Nah, terus berikut adalah tinjauan data yang telah kami kumpulkan. Pertama, Very Nice ini merupakan homemade ice cream yang berkualitas premium serta menggunakan bahan-bahan yang terbukti kualitas dan nutrisinya dengan rentang harga untuk menengah ke atas. Target pasar dari brand ini adalah remaja dengan rentang usia 17-23 tahun. Ekonominya menengah hingga menengah ke atas yang berdomisili di kota-kota besar dan tertarik untuk mencoba hal-hal baru. Nah, dari tinjauan data tersebut dan data yang kita kumpulkan, kami telah menentukan 4 keywords yang dapat merepresentasikan brand Very Nice ini. Ada nutritious, adventurous, premium, dan juga homemade. Nah, dari 4 kata kunci tersebut, ada beberapa pesan juga nih yang ingin dikomunikasikan dari brand ini. Pertama, don't worry, eat ice cream.
Nah, jadi pesan ini tuh ada dua makna. Yang pertama, ketika kita sedang worry, ketika kita sedang takut, kita eat ice cream supaya kita nggak worry lagi. Dan yang kedua, ketika kita makan es krim ini juga jangan worry, jangan takut, karena es krim ini tuh bernutrisi tinggi, menggunakan bahan susu almond dan bunga-bungaan yang memiliki unsur antioksidan di dalamnya. Yang kedua, ice cream for ice cream. Jadi kalau yang ini tuh tentang sisi adventurous-nya, karena es krim ini menyediakan varian rasa yang beragam dan unik. Hal ini dapat divisualisasikan nanti dari warna-warnanya yang vibrant gitu ya pada identitas visualnya. Harapannya Very Nice ini bisa menjadi es krim yang mewarnai hari-harimu. Dan yang ketiga itu serving you the best. Pastinya Very Nice ini menyajikan es krim dengan kualitas bahan yang terbaik. Dan with love, Very Nice. Es krim homemade yang dibuat langsung oleh Kak Feren dengan passion and love. Kemudian dari kata kunci tersebut dalam tahap pradesain kita juga merancang morphological matrix dan juga mood board-nya. Baik, nah ini morphological matrix untuk yang icon index symbol. Jadi di icon kita buat gitu ya, yang nutritious itu kira-kira apanya nih? Oh, almond milk-nya gitu ya. Terus adventurous gambarnya kayak gimana? Premium gimana? Homemade tuh, oh homey gitu ya. Kita gambarin ide-ide yang muncul gitu ketika kita mendengar kata kunci tersebut gitu. Berdasarkan ikonnya, indeksnya, dan juga simbolnya. Terus kalau yang ini morphological matrix berdasarkan typography, color, dan juga shapes-nya. Misalnya, oh kalau yang adventurous berarti shapes-nya tuh yang lebih lika-liku gitu ya. Jadi kita gambarin apa yang ada di pikiran kita, terus kita brainstormingin bareng-bareng juga di dalam satu kelompok ini gitu. Terus dari morphological matrix itu kita juga buat mood board-nya, kayak semacam apa ya, gambar-gambar yang kita bayangkan gitu. Terus kayak untuk ngebangun mood kita juga ketika kita mendesain brandnya, mendesain identitas visualnya dan juga PDP-nya gitu ya nanti gitu. Oke, nah selanjutnya di tahap desain kami akan mempresentasikan ketiga alternatif kami yang berangkat dari morphological matrix dan juga mood board yang sama, tapi pendekatannya tuh berbeda-beda nanti desainnya. Nah, pasti di sini udah pada penasaran kan ya. Jadi langsung aja nih, Pat, boleh dijelasin tentang alternatif-alternatifnya. Oke, ini adalah visual dari logo dan prime design panel dari alternatif yang pertama. Bisa dilihat background-nya dominan warna putih dan juga tidak banyak dekorasi, supaya terlihat lebih clean dan juga mature. Kemudian dari typeface sendiri dibuat secara manual sehingga dapat memberikan kesan yang homemade. Nah, kita juga mencoba pendekatan dengan fotografi agar orang dapat membayangkan tekstur daripada es krimnya ini. Selanjutnya, ini merupakan tampilan Prime Design Panel dengan menggunakan pendekatan ilustrasi sketsa untuk menggambarkan kata kunci dari homemade dan juga proses. Karena sketsa sendiri merupakan wujud daripada suatu proses. Sama halnya seperti es krim homemade yang telah melewati beberapa proses sampai mendapatkan hasil yang paling maksimal. Wadah pada alternatif ini akan menggunakan transparent plastic cup dengan tujuan untuk menonjolkan keunikan lain dari es krim ini, yaitu warnanya yang khas. Sorry, aku potong sebentar. 2 menit ya waktunya sisanya. Thank you. Oke. Yang terakhir, alternatif ketiga ini dibuat dengan menggunakan pendekatan dari bentuk bunga telang yang diabstraksikan ke dalam shape dan pattern seperti yang terlihat di slide berikutnya. Selanjutnya, ini merupakan mock-up dari ketiga alternatif tadi. Untuk alternatif pertama, kami memutuskan untuk menggunakan bahan dasar paper cup yang prime design panelnya akan menggunakan stiker label memutari cup tersebut. Nah, kemudian untuk alternatif kedua, menggunakan clear plastic cup dengan desain yang diprint pada plastik cupnya, sehingga es krim dari dalam tetap terlihat dari sisi luar. Kemudian untuk alternatif ketiga, tetap menggunakan transparent plastic cup, tapi bedanya menggunakan label stiker yang ditempel di bagian depan dan belakang. Nah, dari seluruh proses perancangan identitas visual dan desain kemasan untuk brand Very Nice ini, kami dapat menyimpulkan bahwa proses perancangan identitas visual dan kemasan telah melewati tahapan metodologis, yaitu pradesain dan desain. Kemudian saat merancang suatu identitas visual, mengenal target audience merupakan hal yang sangat krusial. Dan yang terakhir, identitas visual dan kemasan memiliki peran yang penting dalam memperkenalkan produk pada pasar. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok pertama.
Saya berikan waktu kemudian untuk presenter kedua. Apakah Grace sudah siap? Saudari Grace? Hadir sebentar. Baik. Saya ganti background-nya dulu ya, maaf. Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Silakan. Sudah ke screen share belum? Sudah. Oh. Maaf membuat semuanya menunggu. Selamat pagi para dosen dan mahasiswa. Saya Gracia dari Universitas Pelita Harapan Angkatan 2017. Topik yang akan saya presentasikan adalah penerapan makna dan skema warna Herman Serato dalam desain karakter untuk konsep visual. Sebagai studi kasus, saya akan menggunakan novel berjudul FBI versus CIA. Sebagai permulaan, setiap media yang digunakan untuk bercerita, dari film sampai karya tulis, pasti mempunyai karakter. Karakter dapat meninggalkan kesan yang membekas kepada audiens. Sehingga desain karakter khususnya untuk media visual merupakan hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, seorang desainer harus memperhatikan informasi karakter yang terdapat dalam karya tulis, contohnya umur, jenis kelamin, sifat, dan sebagainya. Dalam novel FBI versus CIA, penulis novel sesekali mencantumkan informasi mengenai atribut visual tokoh dan perilaku yang menggambarkan sifat mereka. Apalagi para tokoh juga sering mempunyai kesamaan dalam penampilan dan sifat. Kemiripan tersebut menimbulkan berbagai tantangan dalam membuat desain karakter yang terlebih berkesan dan unik untuk setiap karakternya. Secara singkat, novelnya menceritakan dua kelompok persahabatan bernama FBI dan CIA. Isabel dari kelompok FBI ingin menguruskan badan dan menerima bantuan dari kelompok CIA. Padahal CIA hanya ingin memanfaatkan Isabel untuk keperluan akademis mereka. Setelah itu berbagai masalah mulai muncul. Meskipun tokoh-tokohnya punya banyak kesamaan, secara individu mereka juga punya keunikan masing-masing. Salah satu upaya untuk membuat desain karakter lebih unik adalah dengan menggunakan warna. Dalam presentasi ini, saya akan melakukan analisis terhadap karakter dan menggunakan teori warna Herman Serato sebagai landasan untuk eksplorasi warna. Dalam bukunya, Serato mengatakan bahwa setiap warna memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda. Perbedaan tersebut mempunyai efek yang berbeda pada pengamat, misalnya pada tubuh, pikiran, atau suasana hati. Serato juga menyebutkan efek dan makna dari setiap warnanya. Dimulai dari warna merah mempunyai visibilitas yang tinggi, sehingga dapat menjadi pusat perhatian. Warna merah biasanya dikaitkan dengan kekuatan, gairah, dan bahaya. Penggunaan warna merah dapat meningkatkan kecepatan seseorang dalam melakukan sesuatu atau membuat keputusan. Untuk jingga, warna tersebut melambangkan keberanian, hal yang seru, atau sifat ekspresif. Warna jingga juga dapat menimbulkan kesan panas. Di sisi lain, jingga dapat melambangkan hedonisme atau sifat pesimis. Lalu kuning memancarkan rasa ceria dan bahagia. Biasanya warna kuning cocok digunakan untuk produk anak-anak. Warna kuning juga dapat melambangkan sifat yang tidak stabil atau rasa galau. Sedangkan hijau merupakan warna yang paling banyak ditemukan pada alam. Warna hijau melambangkan kesehatan dan kesembuhan, sehingga seringkali digunakan untuk mempromosikan produk medis.
Warna hijau juga menandakan keinginan seseorang untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Sementara itu, biru merupakan warna yang paling aman untuk digunakan. Biru menandakan stabilitas, kesetiaan, dan ketenangan. Perlu diketahui bahwa penggunaan warna biru yang berlebihan dapat menimbulkan kesan yang kaku atau membosankan. Terakhir, warna ungu merupakan warna yang sangat langka ditemukan pada alam. Warna ungu dapat dikaitkan dengan derajat tinggi dan kekayaan. Warna ungu juga dapat meningkatkan selera seseorang dan mendukung kreativitas. Selain makna warna, skema warna juga diperlukan supaya secara keseluruhan kombinasi warna dapat terlihat serasi. Beberapa contoh skema warna adalah komplementer, split komplementer, dan triadik. Secara singkat, skema warna komplementer menggunakan dua warna yang berseberangan dalam color wheel. Bisa dilihat pada color wheel yang di bagian kanan. Biasanya satu warna hangat dan dingin, misalnya kuning dan ungu. Secara singkat, untuk split komplementer, ia pakai 3 warna. Skema warnanya dimulai dari warna utama, lalu menggunakan 2 warna berdekatan yang berseberangan dari warna utama yang tersebut di color wheel. Misalnya saya ambil kuning lagi sebagai warna utama. Lalu untuk split komplementernya saya ambil 2 warna di seberangnya yang berdekatan, misalnya biru dan ungu kemerahan. Sementara itu, skema triadik menggunakan 3 warna yang berjarak sama pada color wheel. Biasanya semua skema warna triadik mempunyai kontras yang kuat dan kaya akan warna. Dalam metode penelitian, saya akan melakukan analisis visual dan analisis sifat terhadap karakter. Analisis visual digunakan untuk menentukan atribut visual karakter berdasarkan deskripsi yang tertera dalam novel, misalnya perawakan atau pakaian yang dikenakan. Kemudian, analisis sifat karakter dilakukan dengan mencari dan menggunakan informasi yang menunjukkan sifat karakter, contohnya tingkah laku. Setelah itu, saya menggunakan informasi yang didapatkan untuk mencari persamaan dan perbedaan pada karakter. Lalu saya melakukan visualisasi dalam bentuk sketsa. Dalam sketsa, saya juga menggunakan teori warna Serato sebagai landasan untuk pemilihan warna. Karakter yang saya gunakan adalah kelompok CIA, yaitu antagonis dari novelnya. CIA terdiri dari Carol, Ivana, dan Angel. Mereka mempunyai banyak kesamaan sebagai kelompok CIA. Selain menjadi idola sekolah, secara kolektif, kelompok CIA senang diperhatikan dan sering bersikap sombong. Sorry Kak, aku potong bentar. Sisa 2 menit ya Kak waktunya. Thank you. Dalam novel mereka digambarkan sebagai 3 perempuan langsing dengan rambut sebahu. Karena satu sekolah mereka juga memakai seragam yang sama. Saya juga akan membahas setiap anggota secara individu. Elo menempatkan dirinya sebagai ketua CIA. Sebagai ketua, ia ingin menguasai dan ingin dipatuhi. Gaya hidupnya juga elit dan cukup mewah. Untuk Ivana, dia merupakan anggota yang paling tenang. Dia sering menghindari konflik sehingga dia selalu menuruti perintah Carol, membuat kelompoknya lebih stabil. Di sisi lain, dia cenderung kaku karena terlalu menurut. Sementara itu, Angel merupakan anggota yang berusaha paling keras untuk diterima sebagai kelompok CIA. Ia selalu mengeluarkan makanan yang telah ia makan secara paksa sehingga membahayakan kesehatannya. Tanpa disadari, ia memerlukan bantuan dari orang sekitarnya. Tentunya sifat-sifat tersebut mempengaruhi keputusan dalam pemilihan warna. Untuk skema warna, saya akan menggunakan split komplementer. Untuk merah, saya akan menggunakan warna utama, lalu biru dan hijau yang berseberangan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk sketsanya, yang di kiri menunjukkan sketsa tanpa eksplorasi warna. Sedangkan yang di kanan menggunakan eksplorasi warna dengan menggunakan teori warna Serato. Jadi dari sketsanya sudah ada upaya untuk membedakan karakter melalui gaya rambut, cara pose supaya terlihat lebih unik, tapi tetap saja masih kurang berkesan. Akhirnya saya melakukan eksplorasi warna terhadap sketsanya. Untuk Carol yang ada di tengah, saya menggunakan warna merah karena sesuai dengan sifatnya yang agresif, berapi-api, dan penuh emosi. Lalu, rambutnya yang keunguan menandakan statusnya sebagai ketua CIA dan keinginan untuk terlihat elit. Untuk Ivana, sifatnya anti konflik dan penurut.
Sehingga saya menggunakan warna biru karena sesuai dengan makna warna biru itu sendiri. Lalu saya menggunakan hijau untuk angel karena sesuai dengan keinginannya untuk diterima dalam kelompok. Warna hijau juga melambangkan kesehatan dan kesembuhan yang sebenarnya diperlukan oleh angel. Secara keseluruhan, skema warna mereka bertiga adalah split complementer. Saya menggunakan warna merah sebagai warna utama, karena setara dengan status Carol sebagai ketua CIA. Lalu saya menggunakan warna biru dan hijau yang berseberangan di color wheel, berarti berdekatan. Karena kedua warna tersebut paralel dengan statusnya Ivana dan Angel sebagai bawahan atau pengikutnya Carol. Halo Kak, sorry, mungkin waktunya sudah habis, tapi boleh 1 menit disimpulkan mungkin ya presentasinya. Oke. Sebagai kesimpulan, saat mendesain karakter dari karya tulis, sebaiknya penulis mengenali karakternya terlebih dahulu, misalnya dengan melakukan analisis sifat dan analisis visual. Jika karakter tersebut berkelompok, ada baiknya mencari perbedaan dan kesamaan yang membuat mereka unik. Selain itu, teori Herman Serrato mengenai makna dan skema warna dapat membantu setiap karakter supaya terlihat lebih menonjol dan mudah dibedakan. Tentunya warna juga dapat digunakan untuk menyiasati kemiripan dalam atribut visual karakter yang sudah ditentukan dalam karya tulis. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Gracia. Ini Iya. boleh dimatikan dulu. Baik. Selanjutnya saya akan persilakan kepada presenter ketiga. Silakan kepada Vincent Anthony. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya inisiasikan ya Pak. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang perancangan konsep saya selaku pengarah sinematografi pada film Cina KW, yaitu untuk pada tugas akhir saya. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, saya Vincent Anthony dari jurusan Desain Komunikasi Visual di Universitas Harapan Angkatan 2018, konsentrasi perfilman. Mungkin saya langsung aja ke intronya. Nah, bisa dilihat ya kita lagi di Indonesia, di mana ya banyak ya di Indo tuh kayak terkenal banyak budaya, banyak ras, banyak suku, banyak agama. Nah, salah satu ras itu yaitu suku Tionghoa. Nah, sedikit background dari suku Tionghoa. Nah, suku Tionghoa itu datangnya pada abad ke-9, yang dimana tuh awal itu yang datang tuh semua pada cowok-cowok tuh, nggak ada yang cewek. Kenapa sih cuma cowok yang datang tuh? Karena dahulu di kok cewek itu nggak boleh keluar tuh, nggak dikasih keluar, makanya cuma boleh cowok yang keluar. Nah, hasil orang-orang Tionghoa tuh yang datang di Indo ya pasti otomatis semuanya cowok, jadinya mereka menikah perempuan bumi di Indonesia. Nah, anaknya itu biasa disebutkan sebagai Tionghoa peranakan. Nah, di Tionghoa peranakan ini ya disitulah ya budaya Tionghoa juga tersebar nih di Indonesia. Nah, seperti apa? Seperti makan dengan sumpit dan juga sembahyang leluhur yang setelah meninggal dan lain-lain gitu. Nah, akan tetapi tahun 2021 ya kita ya 2021 bisa dilihat ya zaman era globalisasi itu udah mulai meningkat gitu, udah mulai modern gitu, kayak udah ada robot segala macam ya. Nah, itu merupakan hal yang bagus nih ya untuk kita ya, dimana sangat membantu kegiatan keseharian kita nih, kayak robot bisa membantu yang lain-lain dan juga apa. Nah, tetapi perkembangan era globalisasi ini ya pasti ada lah ya dampak buruknya gitu ya. Nah, dampak buruknya salah satu itu masuknya budaya asing dari luar ke Indonesia. Nah, maksudnya budaya asing luar dari Indonesia itu bisa kita katakan sebagai terwesternisasi, di mana sebuah negara atau sebuah budaya itu kayak budaya asli itu udah jadi hilang tuh karena terwesternisasi, di mana ya western culture gitu ya. Nah, saya langsung lanjut ke bagiannya. Nah, jadi solusi untuk membantu untuk orang Indonesia ya, terutama kaum seperti kita, di mana ya generasi muda zaman sekarang ya itu kita ingin melakukan film yaitu berjudul Cina KW. Nah, film ini tentang apa sih gitu ya? Nah, film ini itu menceritakan tentang sepasang kakak adik yang keturunan Tionghoa dan Minang. Nah, mereka itu berdua bernama Li Ping dan Li Jiao.
Nah, mereka tuh berdua masih belum ngerti nih budaya Tionghoa, ya karena nggak diajarin gitu ya. Dan juga sedikit cerita dikit, suku Minang itu mereka menganut sistem matrilineal, di mana itu mengikuti ibunya gitu, tidak mengikuti ayahnya. Nah, sedangkan di cerita ini ibunya itu orang Minang, jadi otomatis ikut dong yang ke suku Minang gitu ya. Nah, jadi otomatis ya budaya Tionghoa tuh nggak diajarin nih dari orang tuanya sendiri. Nah, sehingga pada suatu hari nih mereka berdua itu ketemu dong sama saudaranya bernama Ase. Nah, mereka tuh pun juga diajarin nih sama si Ase tuh tentang mengenai budaya Tiongkok seperti yang kayak tadi makan dengan sumpit dan juga em, sembahyang menghormati leluhur yang sudah meninggal dan lain-lain. Nah, mengapa sih film ini? Nah, kita ini membuat film ini bergenre drama komedi. Nah, sehingga ini biar gimana ya? Biar menarik nih untuk masa muda zaman sekarang dalam menambah wawasan mengenai budaya-budaya di Indonesia. Nah, kajian teorinya, nah sedikit cerita tentang suku Hokkien ya dan tradisinya. Nah, suku Hokkien itu berasal dari Fujian bagian tenggara yang menggunakan bahasa Hokkien. Dan mayoritas di suku Hokkien tuh di Indonesia ya bisa ditemuin tuh di Sumatera Utara seperti ya Medan dan lain-lain, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Ambon. Nah, salah satu tradisi suku Hokkien itu ya, yaitu kayak menghormati nih leluhur dengan mempersembahkan sesuatu, seperti mau mempersembahkan baju, ya itu menggunakan seperti baju kertas tuh, ntar dibakar, lalu disembayangin gitu. Nah, ada satu alat tuh ya untuk berkomunikasi nih, seperti kayak dunia kita dengan dunia almarhum gitu ya, kayak dunia yang gimana bilangnya, kayak alam lain gitu ya. Nah, itu kita tuh biasa menamakannya wakpoi. Nah, wakpoi itu bentuknya itu seperti itu ya. Bisa dilihat yang warna merah ini ada dua potongan bambu yang berwarna merah. Nah, itu satu sisi itu melengkung, satu sisi itu merata tuh. Nah, itu ada maknanya nih. Ya, makna itu adalah sengpoi, ciupoi, sama kampoi. Nah, yang sempoi itu artinya jawabannya iya, ya di mana satu sisi itu menunjukkan yang rata, satu sisi yang menunjukkan yang melengkung nih, yang ke atas. Nah, terus harusnya yang shopoi itu memiliki arti belum diberi jawaban, yaitu menunjukkan posisi rata di atas, seperti gini. Lalu ada kampoi menunjukkan arti menolak dengan posisi kedua sisi melengkung ke atas, seperti gini. Nah, lalu selanjutnya saya akan membahas tentang suku Minangkabau dan tradisi sedikit. Nah, suku Minangkabau itu berasal dari dua kata tuh, yaitu Manang dan Kabau. Nah, sedikit cerita dulu itu di Minangkabau itu ada sempat ingin perang nih, ya perang kalau nggak salah Majapahit ya kalau salah ya. Iya, pokoknya sedang ada perang. Nah, untuk menghindari peperangan yang kayak kekerasan gitu, mereka itu menggunakan kerbau tuh biar untuk menghindari kekerasan gitu ya. Nah, mereka menggunakan kerbau, tidak hasil mereka menang. Nah, disitulah baru munculnya Minangkabau. Nah, seperti yang saya katakan tadi, suku Minangkabau itu menggunakan sistem matrilineal, ya seperti saya katakan tadi, lebih mengikuti garis ibu dibanding ke garis ayah. Selanjutnya ada globalisasi di Indonesia. Ya, era globalisasi ini ya memang memberikan dampak positif yang baik ya kepada kita, dan maupun negatif, seperti ya masuknya budaya asing dari luar. Nah, dampak negatif ini bisa ya memberi dampak yang krusial ya, dimana kayak kita tuh jadi bingung tuh sama identitas kita sendiri, kayak budaya kita itu apa sih gitu ya, culture kita seperti gimana itu ya, jadi bingung gitu. Sorry Vincent, waktu 2 menit ya. Oke. Nah, saja ini metode penelitian saya yang gunakan tuh yaitu metode kualitatif, di mana ini berasal dari apa namanya? Berasal dari fakta gitu ya, berasal dari kayak based on true story itu ya, dari sang sutradara yaitu rekan saya. Nah, saya ini untuk melakukan lokasi perancangan film Cina KW ini ada dilaksanakan di Kisaran di Sumatera Utara di rumah sutradara saya. Berikut ini ada ada kamar ya, ada ruang tamu dan ruang makan. Nah, untuk membuat film ini saya menggunakan referensi Fresh Off the Boat yang bercara drama komedi juga. Nah, ini cerita ini juga sama nih ya seperti yang film Cina KW, yaitu tentang kekeluargaan dan culture. Dan ini contoh adegan itu ya menggunakan eye level ya, dimana eye level atau netral gitu ya. Nah, di sini kita tuh menunjukkan keharmonisan antar keluarga itu ya, nggak ada yang kayak dominan gitu atau apa. Jadi semua tuh sama gitu. Lagi ini adegannya juga di meja makan ya, kalau untuk menunjukkan kebersamaan antar keluarga gitu.
Nah, ini selama ini kita sudah melakukan selama pre-production ini kita sudah melakukan storyboardnya, di mana storyboard ini udah final. Kita masih sedang melakukan shortlist dan storyboardnya. Maaf, mood boardnya, iya, mood boardnya. Nah, kesimpulannya itu ya bisa dilihat ya, perkembangan zaman ini memberikan kemudahan kepada masyarakat zaman sekarang ya untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi akan tetapi kemudahan tersebut juga bisa memberi dampak buruk seperti yang saya katakan tadi, masuknya budaya asing ke Indonesia. Sebenarnya budaya-budaya di Indonesia pun bisa terancam punah nih. Nah, melalui masalah ini, penulis beserta rekan saya akan melakukan perancangan film yang bergenre drama komedi, yaitu Cina KW, sehingga dapat menarik masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda seperti kita, yang di zaman sekarang, untuk menambah wawasan mengenai budaya-budaya di Indonesia. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Vincent. Saya berikan waktu selanjutnya kepada presenter keempat, Anastasia. Apakah sudah siap? Sudah siap, Pak. Baik, silakan. Saya izin share screen. Ya. Sebentar, Pak. Sepertinya share screen saya bermasalah. Mungkin Bermasalahnya bagaimana? sepertinya kayak sistem preference komputer saya berubah karena habis di-update, Pak. Boleh Anda kirimkan filenya ke chat? Biar nanti akan membantu Anda. Untuk Sean, mungkin boleh kali dibantu share screen ya. Kirim ke... Bentar. Kayaknya bisa diakses di link itu deh, Sean, yang di grup yang dikirim Calvin. Oke, bentar. Coba. Mungkin kalau masih perlu disiapkan, mungkin boleh lanjut dulu ke presenter selanjutnya dulu kali ya. Ya, boleh. Balik lagi. Kita switch dulu ya. Iya. Ke presentasinya Restu Pambudi, apakah bisa? Baik Pak, saya sudah siap. Baik, silakan Restu. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Restu Pambudi dari Universitas Mercubuana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian berjudul Analisa Identitas Branding Gedung Juang 45. Sebagai pendahuluan, Landuis Tambun yang sekarang dikenal sebagai Museum Gedung Juang 45 merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kabupaten Bekasi. Gedung Juang berlokasi di Jalan Hasanuddin, nomor 39, Setiadharma, Kecamatan Tambun Selatan. Berkurangnya minat wisatawan untuk mengunjungi Museum Gedung Juang dikarenakan kurangnya pengenalan atau destination branding Museum Gedung Juang 45 kepada wisatawan, yang mengakibatkan banyak orang memandang bahwa Museum Gedung Juang 45 adalah destinasi wisata yang membosankan dan kuno. Pada pandangan masyarakat tentang Museum Gedung Juang 45 menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi bagi sebagian masyarakat, yang menggambarkan Museum Gedung Juang 45 terkesan kuno, angker, dan serius. Kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap Museum Gedung Juang 45 menjadikan wisata museum sepi kunjungan. Di sisi lain, kebutuhan informasi tentang Museum Gedung Juang 45 tidak terpenuhi secara mudah dan dinilai sangat kurang diberikan kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata kurangnya promosi dan branding dari wisata Museum Gedung Juang 45 dalam upaya membentuk awareness masyarakat untuk mengunjungi Museum Gedung Juang 45. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis identitas branding yang dimiliki oleh Museum Gedung Juang 45. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan identitas branding Museum Gedung Juang 45 yang lama dengan yang baru.
Kemudian teori yang dipakai dalam penelitian ini diambil dari Golder, yaitu teori branding. Kemudian Kurzweil, yaitu teori brand identity. Teori desain komunikasi visual yang digunakan yaitu warna, tipografi, layout, komposisi, dan ilustrasi. Teori warna diambil dari Junaidi, digunakan untuk mengetahui persepsi manusia terhadap warna pada objek yang dilihat. Yang kedua, teori tipografi diambil dari Rustan sebagai komunikasi, teknologi, psikologi, dan lainnya. Teori layout diambil dari Rustan, digunakan untuk mengetahui tata letak elemen desain untuk mendukung konsep atau pesan yang dibawanya. Kemudian yang keempat, teori komposisi diambil dari Kusrianto, yaitu perorganisasian unsur-unsur desain pada suatu rancangan secara harmonis. Yang kelima, teori ilustrasi diambil dari Sofian dan kawan, yaitu gambar yang dibuat untuk menyertai sebuah teks. Metodologi penelitian menggunakan skema dasar dalam konseptualisasi masalah dan metodologi untuk menganalisis data yang akan didapatkan seperti rumusan masalah, studi pustaka, observasi, wawancara, mengumpulkan data, menganalisis data, hasil analisa, dan kesimpulan. Berikut ini adalah tinjauan data dari identitas branding Museum Gunung Juang yang lama berupa Expander dan CNS. Pada Expander terdapat warna, tipografi, ilustrasi, komposisi, dan layout. Pada gambar CNS terdapat warna, tipografi, komposisi, dan layout. Dan berikut merupakan identitas branding Museum Gunung Juang yang baru berupa e-poster dan logo. Pada gambar e-poster terdapat warna, tipografi, elemen gambar, logo, komposisi, dan layout. Pada gambar logo terdapat warna, tipografi, komposisi, layout, dan ilustrasi. Data dan hasil wawancara, saya telah melakukan wawancara terhadap stakeholder dan wisatawan Museum Gunung Juang ketiga. Dari hasil wawancara dengan stakeholder Museum Gunung Juang, dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bangunan bersejarah. Isu yang beredar menjadikan Museum Gunung 45 kurang diminati dan generasi milenial lebih memilih gadget dibandingkan pengenal sejarah. Kemudian hasil wawancara dengan wisatawan Museum Gunung Juang dapat disimpulkan saat ini minat masyarakat berkunjung ke Museum Gunung Juang cukup banyak, namun informasi di internet mengenai Museum Gunung Juang 45 masih sangat minim. Dan hasil dan pembahasan pada identitas branding yang lama adalah Expander. Terdapat 5 poin desain komunikasi visual yang digunakan yaitu layout, komposisi, layout, warna, layout, komposisi, tipografi, dan ilustrasi. Warna oranye yang digunakan memberikan kesan hangat dan bersemangat. Kemudian warna putih menggambarkan kesucian, kedamaian, kekosongan, kepolosan. Prinsip layout yang digunakan adalah sequence atau urutan, yang mana dibaca lebih dahulu adalah teks yang berukuran besar. Kemudian pola simetri menggambarkan dua bagian yang sama dalam sebuah susunan. Komposisi tipografi yang berpola simetri meletakkan fokusnya di tengah. Tipografi yang digunakan pada Expander yaitu jenis sans serif, karakter huruf mudah dibaca, serta ukuran font yang sesuai, tidak terlalu besar maupun kecil. Kemudian ilustrasi yang digunakan merupakan line art dari bangunan utama Museum Gunung Juang. Selanjutnya, identitas branding yang lama adalah CNS. Dari hasil analisis, hanya terdapat 4 poin yang digunakan pada teori desain komunikasi visual, yaitu warna, layout, komposisi, dan tipografi. Penggunaan warna hitam sehingga terlihat kontras sehingga dapat terlihat dengan jelas. Layout yang digunakan adalah sequence atau urutan yang mana dibaca lebih dahulu adalah teks bagian atas. Kemudian komposisi yang digunakan yaitu pola simetri dan merupakan fokusnya di tengah. Tipografi yang digunakan yaitu jenis sans serif sehingga ketika keterbacaan sangat jelas. Halo Kak, sisa waktu 2 menit ya. Ya. Selanjutnya, identitas branding yang baru adalah poster. Dari hasil analisis terdapat 5 poin yang digunakan pada teori desain komunikasi visual yaitu warna, layout, komposisi, tipografi, dan ilustrasi. Warna yang digunakan adalah warna biru gelap yang memiliki warna dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Warna ini menunjukkan rasa aman. Dan prinsip layout yang digunakan adalah sequence atau urutan. Yang dibaca lebih dahulu adalah teks yang berukuran lebih besar. Kemudian komposisi yang digunakan menggunakan pola asimetri, meletakkan fokusnya tidak di tengah-tengah, dan paduan unsur-unsur di bagian kiri tidak sama dengan yang lain. Bagian
kanan tetapi memecahkan keseimbangan. Tipografi yang digunakan pada poster yaitu jenis sans serif, karakter huruf mudah dibaca serta ukuran font yang sesuai tidak besar maupun kecil. Ilustrasi yang digunakan yaitu merupakan elemen desain yaitu shape yang tujuannya untuk menambah daya tarik pada layout. Kemudian terakhir, identitas branding yang baru adalah logo. Dari hasil analisis terdapat 5 poin yang ditemukan pada teori desain komunikasi visual yaitu warna, layout, komposisi, tipografi, dan ilustrasi. Warna putih melambangkan awal yang baru serta memberikan efek yang membuat ruang terasa lebih besar dan luas. Kemudian layout, prinsip layout digunakan adalah sequence atau urutan. Yang dibaca lebih dahulu adalah teks yang berurusan. Komposisi yang digunakan menggunakan pola asimetri, meletakkan fokusnya tidak di tengah. Kemudian tipografi yang digunakan pada poster yaitu jenis sans serif, karakter huruf mudah dibaca serta ukuran font yang sesuai tidak besar atau kecil. Ilustrasi yang digunakan adalah pada logo merupakan elemen desain yang membentuk bangunan museum. Dan kesimpulannya, maka dari penelitian ini telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perubahan identitas visual, identitas branding yang dimiliki Museum 2045 sudah cukup baik. Namun identitas branding yang dimiliki masih sangat minim. Inilah yang menjadi penyebab wisatawan kurang mengenal Museum 2045. Hal ini mengakibatkan masih banyak orang memandang bahwa Museum 2045 ini adalah destinasi wisata museum yang membosankan dan kuno. Padahal potensi yang dimiliki Museum 2045 cukup besar dengan mengusung konsep museum digital yang dimana target audiensnya adalah generasi milenial. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Saudara Restu Pambudi. Ya. Apakah Saudari Anastasias? Aku bantu share screen ya. Nggak apa-apa. Oh, udah bisa. Dicoba dulu ya Vita. Ya. Oke, Ya. boleh silakan. Harusnya sudah bisa sih. Oke, udah. Baik. Sudah siap, Saudari Anastasia? Sudah siap sih. Silakan di full screen dulu. Di full screen. Di bagian bawah. Bagian bawah. Di slideshow ya, Fit maksudnya. Slideshow ya. Ya. Ya, silakan. Selamat pagi Pak Yusuf selaku moderator dan teman-teman sekalian. Nama saya Anastasia Vita dan ada dosen pembimbing saya Bapak Naldo Yanuar Herianto. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi sistem warna Mansell dalam desain properti video games studi kasus Animal Crossing. Sebagai pendahuluan, jadi warna itu sebenarnya seringkali dianggap sebagai hal yang sederhana dan mudah untuk dilewatkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebenarnya warna dapat berfungsi untuk menyampaikan pesan dan kesan tertentu terhadap audiens, baik dalam media cetak maupun media digital yang mungkin semakin populer dengan adanya COVID. Dan pada makalah ini saya membahas tentang desain aset atau props dalam video game. Nah, desain prop sendiri itu merupakan bagian dari desain environment yang sebenarnya memegang peran penting, yaitu untuk mendukung sebuah skenario secara menyeluruh. Nah, penelitian ini menganalisis aplikasi warna dalam props video game Animal Crossing menggunakan teori warna Mansell. Nah, untuk desain props ini yang saya bahas adalah dari video game Animal Crossing yang dirilis tahun 2017 oleh Nintendo dan Animal Crossing New Horizon yang merupakan sequel dari Animal Crossing yang dirilis pada tahun 2020. Nah, sebelum masuk ke dalam teori dan sistem warna Mansell, perkenalkan dulu tokohnya yakni Albert Henry Mansell. Nah, beliau ini adalah seorang pelukis dan guru seni berkebangsaan Inggris. Nah, beliau ini bercita-cita untuk menciptakan cara mengkomunikasikan warna yang lebih praktis. Nah, kemudian sistem warna Mansell ini diwujudkan dalam bentuk diagram 3 dimensi yang dikenal sebagai pohon warna Mansell.
Nah, ini pertama itu ada hue. Hue yakni lingkaran yang mengelilingi poros. Yaitu hue itu secara sederhana adalah sebutan atau nama warna-warna dasar yang dikenal oleh masyarakat luas. Sebagai contoh, warna merah itu dikenal sebagai sebutan warna merah. Jadi ketika orang menyebut warna merah, orang itu akan mengetahui bahwa yang dimaksud orang yang menyebut itu adalah warna merah. Dan kemudian itu ada value. Value sendiri itu sebenarnya adalah brightness atau kecerahan. Jadi itu adalah terang gelapnya suatu warna. Warna yang dekat dengan warna putih dan lebih terang disebut sebagai warna dengan value yang tinggi, ataupun sebagai warna tints atau pastel. Sebaliknya warna yang gelap atau memiliki value rendah disebut sebagai warna shade. Nah, sementara itu kroma atau saturasi itu adalah intensitas warna. Jadi semakin tinggi intensitas warna itu akan semakin mencolok dan semakin terang dan mencolok. Sementara itu warna yang mengalami desaturasi atau dengan saturasi rendah itu akan cenderung mute atau kelabu. Nah, kemudian masuk ke dalam psikologi warna yang diambil dari buku Color Communication in Architectural Space. Jadi warna itu sebenarnya lebih dari sekedar keindahan atau estetik dan memiliki koneksi dengan emosi dan mempengaruhi manusia baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, untuk metode penelitian yang saya gunakan dalam makalah ini adalah metode penelitian kualitatif studi pustaka. Nah, kemudian ini ada analisis warna dalam Design Props Animal Crossing, Design Props Video Game Animal Crossing. Jadi warna-warna yang digunakan dalam Design Props itu adalah warna-warna tints atau pastel atau dengan value yang tinggi. Dan kemudian hue yang digunakan juga merupakan warna-warna yang cerah. Dan kroma dalam Design Props Video Game Animal Crossing ini memiliki intensitas warna yang tidak terlalu tinggi, bahkan cenderung mengalami desaturasi. Dan kemudian saya juga ada membahas warna dalam Design Props sequel game Animal Crossing, yaitu Animal Crossing New Horizon. Jadi di sini value-nya tetap menggunakan warna-warna yang cenderung memiliki value yang tinggi. Namun mungkin tingkat saturasinya lebih tinggi dibandingkan yang Animal Crossing, namun tetap tidak terlalu mencolok. Dan untuk hue, warna-warna dalam Design Props ini juga menghindari penggunaan warna-warna yang gelap. Sekalipun ada warna-warna yang gelap, intensitas dari warna gelap tersebut dikurangi sehingga menimbulkan kesan yang lebih lembut. Nah, kemudian kenapa warna yang seperti itu diaplikasikan? Jadi setelah melakukan research, ternyata warna-warna yang high value dan mengalami desaturasi ini mendukung tema game Animal Crossing yang family friendly. Selain itu, mengingat bahwa Animal Crossing adalah sebuah video game yang memiliki rating E untuk rated E for everyone. Jadi warna-warna tersebut adalah warna yang cenderung dapat diterima oleh semua golongan dan kalangan umur. Dan setelah itu ada initial target audience dari Animal Crossing. Target audience awal dari Animal Crossing sendiri ini yaitu anak-anak yang berusia kurang lebih 7 tahun, terutama anak perempuan. Hal ini dikarenakan warna-warna yang cerah itu cenderung lebih memikat perhatian anak-anak. Halo Kak, untuk waktunya 2 menit ya. Oh iya Kak. Selain itu, ternyata Animal Crossing juga banyak menarik minat audiens dewasa yang berusia sekitar 20-30 tahun. Hal ini dikarenakan ternyata warna yang lembut itu menimbulkan efek relaksasi bagi mereka. Nah, untuk kesimpulan, jadi teori warna Mansell ini dalam Design Props cukup dapat diaplikasikan dan mempermudah kita untuk mendeskripsikan warna yang ada di dalam game tersebut. Dan warna-warna yang ada dalam video game Animal Crossing sendiri mengejar kesan yang lembut dengan menggunakan warna dengan value tinggi dan
cenderung lebih ke desaturated. Nah, pemilihan aplikasi warna dalam video game Animal Crossing ini diharapkan dapat menjadi inspirasi sekaligus dorongan bagi pelaku industri kreatif lokal untuk mengeksplorasi pemilihan warna dalam video game. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ya. Baik, terima kasih Saudari Anastasia. Selanjutnya kita akan masuk ke presenter ke-6, ke-6, yaitu Andreas Wijaya. Apakah Saudara Andreas Wijaya sudah siap? Sudah siap, Pak. Baik, silakan. Saya jadi share screen ya, Pak. Sebentar. Share screen-nya di bagian bawah warna hijau. Oh ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke. Baik, selamat pagi. Bentar, Andreas. Mohon suaranya lebih keras lagi ya. Agak selamat pagi, ya. Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Jadi hari ini saya akan menjelaskan salah satu proyek akhir saya yang masih dalam progres yang berjudul Identifikasi Permasalahan Desain Identitas Visual Bolu Meranti. Jadi bisa diketahui bahwa industri kuliner di Indonesia ini sangat berkembang dalam 5 tahun belakangan, dan industri kuliner ini juga dibantu oleh industri buah tangan atau yang biasa disebut industri oleh-oleh. Lalu menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019, pertumbuhan sektor pariwisata juga meningkat sebesar 7,2%. Lalu pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia ini membuat salah satu industri oleh-oleh, yaitu perusahaan Bolu Meranti juga berkembang gitu. Lalu Bolu Meranti ini sendiri adalah perusahaan oleh-oleh makanan yang dibuat pada tahun 2000-an oleh Ibu Ailing dan berjalan hingga sekarang. Lalu menurut wawancara dengan Tomiso, yaitu anak dari Ibu Ailing sendiri, identitas visual Bolu Meranti sudah 20 tahun belum ada perubahan dan sudah banyak perubahan makanan yang dikeluarkan tapi identitasnya belum diubah. Lalu produk-produk yang dibuat juga cukup banyak, yaitu ada bolu gulung, kue lapis, bika Ambon, pancake durian, hingga kopi bubuk. Lalu Bolu Meranti ini sendiri mempunyai target pasar dengan golongan SES A dan SES B yang memiliki kisaran gaji itu kisaran 2-3 juta ke atas. Lalu menurut Alina Wheeler, dengan ini maka perancangan identitas ini dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan logo, tipografi, kombinasi warna, fotografi, hingga signage yang sesuai dengan citra dari Bolu Meranti sendiri. Lalu kajian teori yang saya gunakan adalah kajian teori Alina Wheeler dari bukunya Designing Brand Identity dan Robin Landa dari bukunya yang berjudul Graphic Design Solution edisi keempat. Lalu metode penelitian ini saya ringkas saja. Jadi ada conducting research pertama, yaitu mengumpulkan data dan riset tentang Bolu Meranti sendiri, lalu clarifying strategi yang adalah membuat desain brief, lalu menganalisa visual dan juga membandingkan visual antar kompetitor. Lalu ada designing identity yang di sini adalah tahap yang saya lagi jalani, yaitu tahap mendesain identitas dan memilih keyword dan membuat mood board. Lalu ada creating touch point, yang itu mengaplikasikan desain dari desain sebelumnya ke media-media lainnya. Lalu ada managing asset yang terakhir, yaitu membuat ISM atau graphic standard manual, lalu menyiapkan production file. Lalu metode penelitian ini saya ambil dari Alina Wheeler, dari bukunya yang berjudul Design Brand Identity. Jadi menurut pembahasan ini, identitas visual yang baik adalah identitas visual yang mudah dikenali, mudah diingat, unik, terus juga sustainable dan fleksibel.
Lalu identitas visual yang baik juga dibantu oleh elemen-elemen tertentu, yaitu logo sebagai penanda, lalu ada warna, tipografi, dan bentuk sebagai alat untuk menyampaikan suatu pesan atau citra. Lalu identifikasi permasalahan di sini yang saya dapatkan dari meriset dan observasi adalah di kiri ini bisa dilihat ini adalah logo Bolu Meranti saat ini yang didaftarkan kepada hak kekayaan intelektual. Tetapi pada packagingnya tidak ada tulisan Bolu yang menandakan tidak adanya konsistensi pada pengaplikasian logo. Lalu juga konsistensi pada tipografi pada setiap kemasan. Lalu di sini di kiri ini ada packaging Bolu Meranti, lalu ada yang Pia Durian dan kopi. Di sini bisa dilihat bahwa tipografi yang digunakan cukup berbeda-beda. Mulai dari ada yang menggunakan condensed typography yang memiliki ciri khas memanjang ke atas, hingga menggunakan serif. Lalu ada juga masalah dalam pengkombinasian warna. Bisa lihat di sini di atas ada kombinasi warna tone yang digunakan oleh Bolu Meranti, dan ada di bawah ini yaitu menu yang digunakan saat ini memiliki tone yang sangat berbeda. Bisa dilihat dari kuningnya saya sudah beda. Gitu. Lalu ada sosial media juga. Di sini ada permasalahan dalam tidak adanya elemen visual Bolu Meranti di setiap unggahan atau post, lalu konten yang kurang menarik dan tidak ada konten yang bersifat activation atau interaktif kepada customer. Lalu untuk konsep kreatif ini, untuk konsep pertama saya menggunakan keyword bright, fun, dan iconic. Ini bertujuan untuk memperluas target pasar, yaitu tadinya umur 25-40, meningkat menjadi bisa mencapai usia yang di bawah 25 tahun gitu. Lalu ada konsep 2 yaitu warm, modern, dan elegan. Ini diambil dari beberapa hal yang Bolu Meranti sudah lakukan, yaitu ada renovasi gerai yang menjadi lebih modern, bisa lihat di bawah ini. Lalu harga yang ditawarkan Bolu Meranti juga lumayan mahal dibanding kompetitor lainnya. Dan target pasar yang ingin capai juga size A dan size B. Sorry Kak, waktu 2 menit ya? Oh iya. Oke. Lalu untuk konsep pertama ini, saya menggunakan bright, fun, iconic. Ini adalah salah satu alternatif saya. Ini saya menggunakan prinsip law of pregnance, di mana saya mengambil beberapa elemen ambigu dan menjadikan satu yang membentuk suatu bolu. Lalu untuk konsep kedua ini, saya menggunakan konsep yang sama dengan konsep Bolu Meranti saat ini, yang dimana bentuk O itu dibentuk sebagai suatu bolu gulung, yang dimana bolu gulung adalah produk unggulan dari Bolu Meranti. Jadi pada kesimpulannya ini, saya melihat adanya kebutuhan akan perancangan identitas visual, lalu kemasan, dan juga pengaplikasian media-media lainnya yang mencerminkan citra dan konsistensi pada setiap media Bolu Meranti. Lalu sebagai produk oleh-oleh yang sudah berdiri selama 21 tahun ini, Bolu Meranti harus memiliki identitas visual yang kuat dan sesuai dengan target pasar yang dituju, agar Bolu Meranti sendiri dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan oleh-oleh lain, mau itu perusahaan oleh-oleh dari luar Medan ataupun di dalam kota Medan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Andreas Wijaya. Kita akan masuk ke pemateri terakhir, presenter terakhir. Saudara Ferry atau Saudari ya? Iya, Pak. Oh, maaf. Baik, Saudari Ferry. Apakah sudah siap? Siap. Baik, waktu saya berikan pada Anda. Oke, udah muncul ya, Pak? Oke. Selamat siang, Pak Yusuf, dan serta rekan lainnya. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Kelly Higan dari Universitas Pelita Harapan, peminatan desain grafis 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai proyek untuk tugas akhir saya, yaitu analisa penyajian dan visualisasi konten buku Aku Anak Perempuan untuk basis perancangan ulang visual buku interaktif. Nah, topik pembahasan yang akan saya angkat berupa pendidikan seks untuk anak usia dini. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendidikan seks dan bagaimana pandangan terhadap pendidikan seks di Indonesia. Pendidikan seks dan edukasi seks merupakan sebuah kegiatan pembelajaran yang membahas mengenai kesehatan reproduksi kita. Namun di Indonesia pembahasan mengenai seks masih dianggap sangat tabu untuk dibahas secara bebas di masyarakat, terutama di depan anak-anak. Nah, untuk pernyataan tersebut dapat didukung melalui kutipan oleh Dr. Hasto Wadoyo selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang mengatakan bahwa persepsi publik mengenai pendidikan seks lebih memberikan dampak negatif dibandingkan dampak positif. Nah, hal ini membuat banyak penolakan terhadap pendidikan seks. Jadi maka dia dapat dipungkiri jika para orang tua banyak yang bersifat apatis dan beranggapan bahwa pendidikan seks itu seharusnya dijelaskan ketika bertumbuh dewasa dan seiring waktu anak akan menemukan informasi melalui pembelajaran di sekolah. Padahal idealnya orang tua yang berperan penting bagi anaknya untuk menjelaskan terlebih dahulu di rumah mengenai pendidikan seks sejak dini. Hal ini tentu untuk mencegah agar anak tidak mencari informasi sendiri melalui internet ataupun dari teman seumurannya yang belum tentu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi akan lebih baik jika berdiskusi permasalahan seksual tetap dalam pengawasan orang tua, karena hal ini dapat mempengaruhi kehidupan anak sebagai bekal bagi masa depannya. Dan dengan begitu, melalui pembahasan sebelumnya mendasari mengapa saya tertarik mengangkat tema pendidikan seks untuk anak. Jadi mengapa seks itu penting? Karena kan anak pada umumnya cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan hal baru yang ditemukannya. Hal ini membuat anak-anak semakin penasaran dan menjadi kritis dari segi pertanyaan dan tingkah laku. Dan dengan begitu, melalui pendidikan seks diharapkan dapat membentuk dan membimbing sikap emosional anak yang sehat terhadap permasalahan seksual agar kelak tumbuhnya remaja ke dewasa dapat menjadi pribadi yang sehat dan mampu bertanggung jawab terhadap kehidupan seksualnya. Hal ini juga dimaksud agar mereka tidak menganggap pendidikan seks sebagai top yang menjijikan dan kotor, tapi sebagai bawaan manusia dari ciptaan Tuhan. Nah, jadi ketika melakukan riset dalam pencarian buku pendidikan seks, dapat dikatakan masih sangat sulit menemukan media belajar, khususnya buku cerita dengan visual yang sesuai untuk anak dalam mengangkat pendidikan seks. Nah, dengan begitu, salah satu alternatif pembelajaran dalam upaya untuk menjelaskan pengenalan dasar pendidikan seks untuk anak adalah melalui media buku ilustrasi dan interaktif. Dengan adanya pembawaan media interaktif bertujuan dalam menarik perhatian anak pada buku pendidikan seks dan juga membantu proses pembelajaran orang tua dan anak secara efektif. Kemudian pada bagian metode penelitian, metodologi desain yang digunakan dalam proses analisa buku Aku Anak Perempuan adalah metode dari Robin Landa dalam bukunya yang berjudul Graphic Design Solutions. Metode yang disebut dengan 5 phases of the graphic design process ini terdiri dari 5 tahap, yaitu orientation, analysis, conceptual design, design development, dan implementation. Kemudian pada tahap orientation dimulai dengan pencarian topik project yang akan diangkat, kemudian mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan project perancangan ulang ini melalui situs online dan buku. Kemudian pada tahap analisis dimulai dengan proses menganalisa data, merumuskan permasalahan data berdasarkan studi pustaka dan observasi dalam memperoleh data-data untuk mendukung penelitian. Untuk tahap yang conceptual design dimulai dengan mengumpulkan referensi dan membangun konsep berdasarkan creative brief. Kemudian lanjut pada pemilihan buku. Berikut merupakan spesifikasi dari buku seri pendidikan seks Aku Anak Perempuan oleh R. Arifin Nugroho. Jadi alasan dibalik pemilihan buku Aku Anak Perempuan karena buku ini menjelaskan mengenai bagaimana mengenal organ reproduksi anak perempuan sejak dini dengan menggunakan kalimat dan ilustrasi sederhana yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Dipenuhi juga dengan gambar-gambar dan penjelasan mengenai fungsi organ reproduksi yang dimiliki seorang perempuan dan bagaimana menjaganya agar terhindar dari kejahatan seksual yang sedang marak terjadi belakangan ini. Buku Aku Anak Perempuan pada dasarnya sudah berbentuk buku cerita informatif dan dengan gambar dan tulisan.
Buku tersebut juga telah menyampaikan informasi secara baik dan sesuai pada target audiensnya. Penjelasan tentang pendidikan seks ini menggunakan penjelasan yang rasional, tapi masih dapat dimengerti oleh anak-anak, di mana pemilihan bahasa diambil dari kehidupan sehari-hari. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui saat dilakukan analisis data. Antara lain, keterbacaan teks pada buku yang begitu sulit. Hal ini dikarenakan penggunaan jenis font terlalu tipis. Kemudian palet warna cerah pada tipografi dan background membuat keduanya menjadi seolah menyatu. Penempatan teks, ilustrasi, dan background yang saling bertabrakan. Kurangnya sistem hierarki pada teks karena pemilihan ukuran teks semua disamakan. Karakter dan maskot masih kurang menggambarkan pesan yang ingin disampaikan, dan bagi beberapa ilustrasi masih terlalu gamblang untuk ditampilkan begitu saja pada buku yang dituju pada anak-anak. Sisa waktu 2 menit ya Kak Kelly. Oke. Thank you. Kemudian pada tahap selanjutnya setelah dilakukan analisis data dan ditemukan masalah visual pada buku, saya mulai merancang tampilan cover yang merupakan visual utama untuk mengkomunikasi pesan dan isi dari buku ini. Tampilan ini juga masih dalam proses perkembangan dan akan dimodifikasi lagi ke depannya. Pada pengerjaan visual, saya menetapkan 3 keyword, yaitu natural, vibrant, and playful. Ketiga keyword tersebut untuk menggambarkan kesan dari buku pendidikan seks ini sebagai proses pembelajaran dapat dibawa secara alami, santai, dan sesuai dengan konsep bukunya, yaitu interaktif, jadi dapat dilakukan dengan proses bermain. Visual yang digunakan pada ilustrasi adalah knife art yang memiliki gambar-gambar bersifat childlike dan banyak disukai oleh anak-anak karena memiliki karakteristik yang cocok dengan mereka. Knife memang terkesan kekanak-kanakan karena sifatnya sederhana, jelas, dan polos, sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian tuh referensi maskot sendiri diambil dari bentuk rahim sebagai berikut, karena buku ini fokusnya membahas pada organ tubuh pada perempuan. Kemudian tuh referensi ilustrasi anak, pendekatannya yaitu menggunakan anak-anak Indonesia. Nah, jadi sebenarnya untuk perancangan buku ini secara keseluruhan, visual akan mengambil latar belakang kehidupan sehari-hari agar dapat mudah dipahami oleh anak dan juga bisa lebih relate gitu. Kemudian untuk pemilihan warna, menurut Matt and Frank, anak-anak dengan umur tingkat sekolah dasar memiliki sifat ekstrovert secara alami. Jadi warna hangat dan terang melengkapi kecenderungan ini. Seperti warna pastel dan vibrant adalah contoh yang baik. Untuk kesimpulannya, perancangan ulang visual buku Akun Anak Perempuan dilatar belakangi dengan adanya kebutuhan pendidikan seks kepada anak sejak dini sebagai solusi dalam memudahkan aktivitas berdiskusi mengenai permasalahan seks bersama orang tua. Nah, dengan begitu, selain hanya menciptakan buku informasi menggambar, interaktivitas merupakan solusi bagi anak untuk menerima pesan dengan efektif melalui aktivitas motorik selain mata untuk melihat. Dalam menyangkut isu ini, melihat perkembangan era modern yang semakin harapan media buku dijadikan acuan dalam pembelajaran ini. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara Kelly. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silakan Anda peserta dan presenter bisa langsung bertanya dengan raise hand atau menuliskan di chatbox. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Nggak usah malu-malu. Apalagi ini temennya. Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya akan mencoba bertanya dulu. Untuk Vincent. Vincent. Ya, halo, Pak. Vincent? Ya, halo, Pak. Baik. Saya ingin bertanya, bagaimana hubungan antara masalah yang Anda temukan dengan solusi desain Anda melalui film itu? Boleh dijelaskan hubungannya? Boleh Pak. Jadi untuk yang masalah yang kita ketemukan itu karena ada berkaitan dengan zaman era globalisasi yang makin meningkat gitu Pak. Dimana ya orang tuh jadinya kalau sudah memiliki anak itu zaman sekarang tuh kayak cenderung udah kurang lebih kayak kurang menjelasin kultur mereka secara detail gitu loh. Maksudnya kayak ya udah gitu aja. Terus juga western
dari budaya luar seperti barat gitu udah mulai masuk gitu ya, seperti kayak contoh orang Indo sekarang kan lebih cenderung suka ngomong bahasa Indo ya, kayak bahasa Inggris kayak campur-campur gitu. Jadi pada film ini kita mau buat kayak untuk kita buat genre drama komedi itu biar orang itu kayak tertarik gitu loh, bukan kayak cuma ngejelasin ngejelasin budaya kultur doang kayak boring gitu kan. Jadi kita mau buat kayak drama komedi biar membuat orang lebih menarik gitu Pak, gitu. Baik, kenapa harus film ya? Nggak pakai yang lain. Medianya apa? Karena kebetulan dari konsentrasi film saya Pak. Gitu Pak. Iya. Baik, terima kasih. Oke, makasih Pak Yusuf. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Ayo. Masa saya habiskan sendiri pertanyaannya? Karena saya sudah menyiapkan setiap presenter dengan satu pertanyaan minimal. Belum? Baik, saya tanya dulu kepada Saudari Kelly. Ya, pertama saya ucapkan apresiasi karena Anda berani mengambil topik yang cukup sensitif, ya, terkait dengan sex education. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika Anda melakukan analisis form dan konten dari buku Aku Anak Perempuan, ini apa hubungannya sama masalahnya? Masalah yang Anda temukan ya? Karena Anda sebenarnya sedang mengkaji sebuah solusi desain berupa buku interaktif ya? Iya Pak. Oke, dan akhirnya untuk melakukan perancangan ulang. Hubungan antara masalah yang Anda temukan dengan solusi desain Anda itu kok nggak nyambung ya? Maksudnya untuk perancangan baru ini yang tadi saya desain untuk cover ya Pak? Iya. Jadi ini kan karena baru tahap awal, jadi untuk sekarang tahap awal sih saya desainnya kan karena untuk yang setelah saya analisis ya, soalnya kan kebanyakan buku itu cenderungnya lebih ke orang dewasa, dan kayak kalau misalnya tulisannya buku untuk anak-anak, tapi ujungnya juga untuk orang dewasa. Jadi kayak untuk ambil topik pendidikan seks ini kan benar-benar berarti kayak kurang untuk anak-anak kan. Jadi untuk desain yang sekarang tuh kenapa ambil yang kayak gini, biar kayak anak-anak sama orang tua tuh bisa belajar secara alami gitu sih Pak. Jadi kayak lebih nggak gimana ya, kayak nggak lebih kaku aja gitu. Oke, baik. Saya melihat bahwa itu jawaban-jawaban dari solusinya. Yang belum saya lihat adalah, ini saya sebenarnya membantu Anda ya, untuk membuat orang juga lebih paham alur berpikir penelitian Anda. Nah, yang belum nyambung itu adalah masih ada gap antara masalah. Tadi Anda ungkapkan bahwa yang banyak itu adalah buku-buku untuk usia dewasa, tapi anak-anak mungkin belum banyak. Nah, mungkin perlu lebih diperjelas atau diperkecil bagian bahwa memang saat ini kita tidak menemukan literatur tentang sex education bagi anak. Nah, itu menjadi nyambung. Akhirnya Anda melakukan perancangan ulang khusus targetnya anak-anak. Jadi bagian itu yang mungkin belum bisa nyambung ya. Kalau itu nyambung, jadi alur berpikirnya jadi lebih runtut. Dari masalah, lalu dari masalah itu kita temukan akar masalahnya apa, baru kita melihat dari akar masalah itu dihubungkan dengan sesuatu yang terjadi di lapangan dan masuk ke solusi. Kira-kira begitu sih. Baik, ada yang lain? Ada pertanyaan lain? Waktu kita masih banyak ya, moderator? Saya deh Pak. Boleh silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi
Saya juga pengen tanya nih ke Kak Kelly tentang yang tadi gitu ya, karyanya menarik banget kalau misalnya udah bisa angkat isu tersebut, tapi saya pengen tanya dong gimana sih caranya biar karya kita itu juga, maksudnya itu kan untuk anak-anak gitu ya, terus kayak gimana gitu bahasainnya atau ilustrasiinnya supaya eh, anak-anak tuh bisa mengerti tapi juga nggak berpikiran yang aneh-aneh gitu. Terima kasih pertanyaannya. Jadi Thank you. untuk karena topiknya itu kan emang sensitif. Jadi pas Diana pas cari buku ini, sebelumnya juga ada cari buku yang lain, dan kebanyakan buku untuk pendidikan seks ini emang bahasanya cukup sensitif, dan yang saya temukan ya buku ini yang paling aman untuk dibicarakan pada anak-anak. Dalam buku tersebut juga kayak ada anjurannya untuk buku ini diceritakan atau kayak bahas bersama dengan orang tua ataupun guru. Jadi kayak untuk kalau misalnya kayak konten gitu kan emang berarti dari penulisnya. Tapi kalau misalnya untuk visual sendiri, yang setelah saya research, untuk visual-visual yang kayak childlike untuk atau kayak yang mencari kayak situasi lingkungan sekitar gitu lebih dapat bisa dimengerti oleh anak-anak. Jadi kayak untuk anak-anak kayak lebih dapat kayak mana ya, merasa lebih relatable gitu sama topiknya. Jadi akadnya kayak ya cerita-cerita di sekeliling aja gitu, kayak masalah keluarga gitu-gitu. Itu sih. Oke, berarti permasalahan tentang seksnya juga diselip-selipin gitu ya di antara kehidupan sehari-hari kita. Oke deh, thank you Kak. Terima kasih Elizabeth. Baik, masih ada yang mau bertanya? Kita masih punya waktu beberapa menit ke depan. Kalau enggak, saya akan bertanya lagi nih. Belum? Baik, saya boleh bertanya kepada presenter yang pertama ya. Ini rombongan yang asik nih, presentasi tapi rombongan asik. Nah, ini menarik ini, brand Verenis ya. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana atau metode Anda, metode yang digunakan dalam desain, karena ini dua hal atau bahkan lebih yang dilakukan bersama-sama ya, antara identitas dan kemasan. Nah, silakan dijawab kira-kira bagaimana metode desain Anda agar Anda menghasilkan solusi yang tidak hanya satu, dan itu harus sinkron, harus terintegrasi dan so on lah. Silakan. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi kalau dari metodenya sendiri sih kita ini ya brainstorming bareng sama pemiliknya juga gitu dari yang teknologi pangan itu. Jadi kalau brandnya sendiri kan sebenarnya produknya tuh udah ada gitu kan yang dibuat oleh mahasiswa teknologi pangan UPH gitu ya. Jadi kita kayak kolaborasi gitu. Terus nanti kita kayak brainstorming bareng, nentuin solusi-solusinya kayak misalnya namanya mau apa, terus citranya tuh kayak gimana sih, es krim ini mau dibawa kayak gimana, fun kah, feminim kah gitu. Terus kita rumusin itu gitu bareng-bareng, kayak yang tadi kita presentasiin juga, bikin mood boardnya gitu ya, secara ikonnya kayak gimana, indeksnya kayak gimana gitu. Terus yang membuat alternatif itu kemudian saling menyatu gitu ya, kayak ada poinnya atau ada kesatuan, itu tuh kita buatnya morphological matrix sama mood boardnya tuh kita samain. Jadi dari morphological matrix dan mood board yang sama, jadi kan istilahnya brainstormnya tuh idenya sama nih, cuma tampilannya aja yang kita beda-bedain gitu Pak. Ada satu yang mungkin lebih tekenin keyword yang homemade-nya gitu ya, misalnya ada sketsa-sketsanya gitu, jadi orang lebih ngeliatnya tuh
wah ilustratif nih gitu. Tapi ada juga yang ilustrasinya tuh vektor gitu. Jadi yang kita bedain tuh style gambarnya gitu. Tapi kalau idenya tetap Saya sama tangkap itu. gitu. Nah, pertanyaan saya lanjutkan untuk memperdalam lagi adalah yang menjadi poin utama ada apakah identitasnya atau desain kemasannya. Ada kan tadi mencoba membedakan dari sisi setiap jenis makanan jenis es krim itu dengan identitas yang punya ciri khas masing-masing ya. Nah, penentuan keputusan desain Anda itu ditentukan dari keputusan desain identitasnya, identitas visualnya, atau dari kemasannya. Ya kan? Ini terkait metode ya. Artinya apapun jawaban Anda itu yang akan kita lihat bagaimana Anda metode Anda untuk menentukan. Ya kan? Kalau kita sih dari identitas visualnya dulu ya, baru kita mendesain kemasannya sesuai dengan identitas visualnya gitu. Apakah selalu seperti itu kalau dari teori desain yang Anda pahami? Iya sih. Jadi desain kemasannya itu akan mengikuti dari logonya, terus brandnya, citranya gitu. Jadi kemasan itu sebagai pendukung orang untuk bisa mengenali identitas visualnya ini gitu. Baik, terima kasih saudari Elizabeth. Dan Anda cukup bisa bertahan karena tadi pertanyaan jebakan sebenarnya. Saya sedang menjebak Anda dan Anda untungnya masih bisa bertahan dengan jebakan saya. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain untuk presenter lain? Kalau saya boleh nanya lagi nggak Pak? Oh boleh silakan. Mungkin saya tanya ke yang sama-sama ini kali ya buat logo yang bolu itu. Menarik sih kayak buat logo yang baru untuk brand yang mungkin udah lama dan udah cukup terkenal juga gitu ya. Saya pengen tanya kayak kalau bolu yang itu metodenya kayak gimana tuh Kak? Tadi siapa ya? Aku agak lupa. Kak Andreas ya? Aku, iya. Iya, kalau dari Kak Andreas kayak apakah masing-masing jadi mood boardnya beda gitu atau kayak sama kayak aku gitu, kayak kita mood boardnya sama segala macam gitu? Kalau untuk bolu meranti yang saya rancang sih mood boardnya satu, tapi mungkin dari perancangan itu kan ada beberapa alternatif. Tapi untuk satu identitas itu kita bakal pakai satu mood board gitu sih. Jadi untuk dipakai untuk ke logonya, terus ke sosial medianya, packagingnya, dan media-media lainnya sih. Oke. Berarti itu kayak style kan beda-beda banget ya, tapi mood boardnya sama ya ternyata. Maksudnya alternatifnya ya? Iya. Kalau alternatifnya beda-beda mood board sih. Nanti Okay. setiap mood board itu dibikin alternatif lagi. Sip. Thank you Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya. Kita masih punya 8 menit ya, MC ya? Betul Pak, 8 menit lagi. Baik, masih lama ini. Silakan. Mungkin Andreas mau bertanya kepada teman yang lain. Gini ya teman-teman, saya bocorkan ini. Saya harus menilai teman-teman berdasarkan juga dari jumlah pertanyaan. Kalau pertanyaannya cuma satu atau nggak ada pertanyaan, wah itu bahaya tuh. Ya, monggo silakan saling bertanya. Yuk. Jadi yang nanti presentasi di paralel kedua mungkin bisa tanya sekarang karena kalian nanti akan butuh nilai tanya jawab ya. Ayo. Jangan sampai saya yang memberikan nilai 0 pada kalian. Aduh, sayang itu. Silakan. Kalau enggak saya lagi nih. Saya urutan dulu. Saya mau tanya ke Gracia. Aplikasi makna dan skema warna pada perancangan desain karakter. Nah,
Oh ya. Baik. So dari Grace, yang belum saya coba mengerti adalah bagaimana ketika Anda mendesain atau Anda membangun sebuah karakter dihubungkan sama makna. Itu bagaimana prosesnya? Atau tahapannya, atau metodenya? Jadi kan saya kan baca dulu nih novelnya, terus kenalin karakternya itu kayak gimana sih orangnya. Terus saya sesuaikan dengan makna-makna warna yang ada. Baik, berarti ada tafsir yang Anda lakukan, hasil tafsir Anda dalam tanda petik cocokkan dengan warna gitu ya. Tapi sebelum itu saya juga harus mempelajari makna warna sama skema warnanya juga supaya kelihatannya juga lebih klop gitu. Kalau misalnya nggak pakai warna kan jadinya malah kayak ya biasa aja gitu. Oke, berarti ini dari teks ke visual. Iya, teks ke visual. Baik, nah ini menarik nih, karena cara tafsir orang kan beda-beda tuh, tergantung subjektivitas saya ya. Saya menafsirkan Anda, saya menafsirkan Andrea, saya menafsirkan Elizabeth, itu kan beda-beda ya, tergantung subjektivitas saya. Nah, pertanyaan saya, agar tidak subjektif, bagaimana Anda menafsirkannya? Tadi sebenarnya Anda sudah menjawab, tapi coba Anda jelaskan lebih detail lagi. Saya tanya ke beberapa orang yang juga baca novelnya, terus cari-cari kesamaannya juga. Hanya gitu? Ada verifikasi nggak? Terus yang kalau yang objektif sih saya juga cari kesamaannya nih, misalnya dari novelnya ini ada keterangannya penampilannya begini, seragamnya seperti ini. Itu kan yang objektif. Terus perilakunya itu kan saya juga tunjukkan, misalnya perilaku kesesamanya, misalnya dia dari dialognya dia suka mengejek sesama. Terus dia juga cara berbicaranya berapi-api, penuh emosi. Terus juga ada kalimatnya kan, misalnya dia sering memerintah A untuk melakukan sesuatu. Jadi dapat disimpulkan kalau memang sifatnya tuh dia ingin menguasai dan mendominasi. Jadi ada dasarnya juga. Baik, terima kasih Grace. Saya yakin itu jawaban sudah lebih detail ya. Saya ingin bertanya kepada Saudara Restu. Saudara Restu? Ya Pak. Baik. Emangnya ada masalah apa sama Gedung Juang ya? Sehingga Anda melakukan solusi desain ini ya, analisis identitas branding ya. Masalahnya apa ya? Gedung Juang 45 dari dulu sudah ada gitu. Ya, enggak, sebenarnya sekarang kan setelah direvitalisasi, jadi Gedung Juang ini beralih menjadi museum digital gitu Pak. Itu kemudian saya berniat untuk menganalisis identitas brandingnya, dan ternyata masih sangat minim karena Gedung Juang ini baru diresmikan pada akhir 2020 tahun lalu gitu Pak. Oke, artinya masih sama ya identitasnya ya? Ada yang sudah memiliki perubahan gitu Pak. Kayak logonya sudah dari dulu, kayaknya yang dulu itu belum ada logonya, cuman yang sekarang ternyata sudah ada logonya gitu. Oh, berarti sudah ada perubahan lebih baik ya? Ya, lebih baik, cuman masih sangat minim gitu Pak perubahan identitasnya. Oke. Terus solusi Anda apa itu? Dari hasil analisis Anda, apakah Anda memberikan rekomendasi solusi desain atau bagaimana? Ya, selanjutnya sih saya kepengen untuk membuat perancangan identitas brandingnya gitu Pak. Oke. Jadi ini masih di tataran kajian ya, belum sampai ke merancang lagi ya? Iya, benar Pak. Oke. Baik, terima kasih Saudara Restu. Yang terakhir, sama-sama Pak. Yang terakhir yang belum saya tanya adalah Anastasia. Ya. Nah, ini menarik nih. Aplikasi sistem warna Mansell dalam desain properti video game. Nah, kalau saya pakai model aplikasi lain, emang nggak bisa ya? Atau metode lain itu? Gimana Anastasia?
Ini sebenarnya bisa sih Pak, tapi memang saya membuat makalah untuk koma ini jadi berdasarkan jadi referensi dari tugas akhir saya Pak. Oke, nah boleh nggak dijelaskan kenapa akhirnya Anda memakai aplikasi apa untuk model yang seperti itu ya, sistem warna mansal itu loh. Karena saya menggunakan sistem warna Mansell itu karena menurut saya itu sebenarnya kan istilah seperti hue, value, dan chroma itu sebenarnya kan istilah yang sudah cukup umum dikenal oleh komunitas desain komunikasi visual ya. Cuma mungkin masih ada kayak segelintir orang yang belum tahu kayak asalnya dari mana. Jadi saya membahas dengan menggunakan salah satunya itu teori warna Mansell, Pak. Oke, walaupun pakai teori warna yang lain juga bisa kan? Sebenarnya bisa, Pak. Nah ini yang sebenarnya belum terjawab dari Anda, Pak. Kenapa akhirnya Anda memilih Mansell? Karena menurut saya itu adalah sebenarnya cara yang cukup sederhana ya untuk menyampaikan, mengkomunikasikan warna, Pak, dengan menggunakan ya menggunakan. Baik, terima kasih. Saya kira waktu kita sudah habis ya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada seluruh peserta dan presenter yang sudah memaparkan penelitiannya, dan bagi saya itu menarik sekali, dan diskusinya mungkin nggak akan cukup 1 hari ya, bisa lebih panjangnya. Baik, saya kembalikan kepada saudara Kevin selaku MC. Oke, terima kasih Pak Yusuf udah menjadi moderator hari ini di sesi kali ini gitu ya. Mungkin ya presentasinya sangat diverse ya, maksudnya topik-topiknya juga banyak yang apa ya, familiar juga tuh bagi saya sendiri. Mungkin yang tadi budaya untuk Vincent gitu, itu mungkin keluarga saya juga ternyata pernah lakuin gitu. Maksudnya pernah pakai alat yang tadi itu ya. Dan saya baru tahu namanya tadi yang dipresentasikan gitu. Terus Animal Crossing saya juga pernah main sendiri gitu. Terus yang lain-lain juga banyak yang beresonansi dengan saya gitu. Tapi ya, sebelum kita balik ke main room, mungkin sepertinya kita dokumentasi bersama dulu sebentar. Jadi aku mau undang moderator, para presenter, sama semua hadirin di sini untuk on cam mungkin ya. Terus boleh rapi-rapi dulu deh sebentar gitu, biar fotonya bisa kece gitu. Mungkin untuk sesi dokumentasi ini aku mau coba persilakan Kak Sydney untuk memimpin. Silakan Kak Sydney, boleh di capture. Oke. Udah siap semua? Ada yang mau nyalain lagi? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Gaya bebas, senyum, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, thank you Kak Sydney. Ya, kalau gitu karena waktunya sudah habis, mungkin sekarang sudah dipersilakan ya untuk kembali ke main room semuanya dengan menekan tombol leave breakout room sesuai opsi di Zoom kalian gitu. Supaya kita bisa lanjut aja ke sesi acara selanjutnya. Thank you semuanya untuk sesi hari ini. Sampai jumpa.